Sesungguhnya menjadi muslim itu merupakan bagian dari sebuah kenikmatan dan kita harus bangga. Ini pertama kali yang saya harus yakinkan, supaya kita itu memahami bahwasanya menjadi muslim itu bukan hanya karena keturunan, tetapi menjadi muslim itu merupakan sebuah kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada setiap orang. Mungkin ada yang berkata, Ustadz kok berkata menjadi muslim itu kenikmatan yang tidak dirasakan setiap orang. Perhatikan jumlah penduduk di atas muka bumi, lebih dari 6 miliar atau 7 miliar. Di antara ramainya penduduk bumi, siapakah yang mereka diberikan kenikmatan menjadi muslim dan betul-betul mereka mengimani agama yang telah Allah berikan kepada mereka dan mengamalkan? Tidak semua orang. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya menjadi muslim itu sebuah kebanggaan, menjadi muslim itu adalah sebuah kenikmatan dan sebuah kebaikan. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan dalam kehidupan kita ketika kita diberikan oleh Allah keislaman. Makanya ketika kita telah menjadi muslim dan ini merupakan bagian dari nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, maka di antara hal yang kita lakukan ketika telah mengetahui nikmat besar ketika kita menjadi muslim, maka muslim itu bukan sesuatu yang sifatnya rendahan. Karena menjadi muslim bukan sesuatu yang sifatnya adalah pinggiran, tapi menjadi muslim ketika itu adalah nikmat besar yang Allah berikan, yang Allah tidak berikan kepada setiap orang. Menjadi muslim itu ternyata menjadi sesuatu yang besar, karena sesungguhnya mengemban tugas yang besar, itulah menjadi muslim. Makanya coba perhatikan bangsa Arab. Bangsa Arab itu sebelum tersentuh dengan Islam, mereka itu hanyalah penggembala kambing. Bangsa Arab itu sebelum tersentuh dengan Islam, merekanya, kerjaannya, aktivitasnya hanyalah perang antara kabilah dengan kabilah. Mereka sebelum mengenal Rasulullah, pekerjaan mereka adalah menanam anak perempuan. Dan mereka senang sekali untuk berzina, di mana pernikahan itu tidak lagi sakral dan tidak lagi suci di antara mereka. Itulah bangsa Arab sebelum mengenal Islam. Tapi setelah Rasulullah itu datang, menyentuh pada kehidupan mereka, dan setelah Rasulullah mengajarkan dakwah dan akhirnya para sahabat berbondong-bondong masuk Islam, perhatikan bahwasanya Islam itu membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Akhirnya Islam itu merubah seseorang Abu Bakar menjadi manusia yang luar biasa memiliki keutamaan di dalam Islam. Islam itu merubah Bilal bin Abi Robah yang asalnya budak kemudian menjadi orang yang muadzin, bahkan terdengar suara terompah kakinya di surga. Islam itu merubah Wahsy yang membunuh Hamzah, lalu sebenarnya dia juga budak, tetapi akhirnya dia menebus kesalahannya ketika membunuh pamannya Rasulullah dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengakui sebagai nabi palsu. Intinya adalah Islam itu kalau sudah turun menjadi kenikmatan, Islam itu pasti akan merubah sesuatu yang kecil menjadi besar. Dari bangsa penggembala kambing menjadi bangsa yang besar. Sampai dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama, bangsa Persia dan bangsa Romawi itu kalah takluk di hadapan kaum muslimin ketika mereka tahu betapa besarnya Islam itu telah merubah kerumunan bangsa Arab yang hanya penggembala kambing menjadi bangsa yang ditakuti oleh orang-orang Persia dan orang Romawi. Makanya sampai ada satu peperangan yang melawan orang Persia itu, bagaimana orang Persia itu kalau sudah mendengar takbirnya kaum muslimin, para sahabat kalau sudah bertakbir Allahu Akbar di dalam peperangan, orang-orang Persia itu tunggang langgang ketakutan mereka. Karena suara takbir itu menggetarkan hati mereka dan membuat ciut hati mereka. Makanya komandan-komandan perang, komandan-komandan militer bangsa Persia sampai membuat satu ide gila. Bagaimana tentara-tentara Persia itu diberikan rantai supaya tidak kabur ketika menghadapi kaum muslimin. Makanya dikenal dengan peperangan Dhatus Salasil. Peperangan dengan rantai. Kenapa? Karena itu menggambarkan betapa besarnya Islam pada saat itu. Kalimat takbirnya saja itu menggetarkan musuh dan menciutkan nyali mereka untuk berhadapan dengan kaum muslimin. Padahal sebelumnya bangsa Arab sebelum tersentuh dengan Islam hanyalah bangsa yang tidak pernah dianggap, bahkan tidak ada eksistensinya di peta peradaban pada zaman itu. Makanya orang-orang Persia, Heraklius dan kemudian orang Romawi, ketika mereka akhirnya berhadapan dengan para sahabat dan kaum muslimin pertama kali, mereka itu tidak tahu ini bangsa yang turun dari mana, keturunan siapa bangsa ini. Kok tiba-tiba menantang imperium kita, yaitu adalah imperium Persia dan imperium Romawi. Dan itu sudah menjadi dalil secara kuat, secara referensi dan empiris kita kuat mendapati
Sesungguhnya Islam itu adalah nikmat yang besar, dan Islam itu ketika menjadi nikmat, Islam itu membawa message yang luar biasa. Islam itu merubah dari sesuatu yang hina menjadi sesuatu yang agung, dari sesuatu yang remeh menjadi sesuatu yang besar ketika orang itu sudah bersentuhan dengan sebuah kenikmatan yang bernama Islam. Ya, berapa banyak kita mendapati mu'alaf ketika mereka masuk Islam, bersentuhan dengan keislaman, mereka akan menjadi orang terdepan dan garda terdepan untuk membela Islam. Dan itu sering kita jumpai di mana-mana dan sering kita dapati di mana-mana untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu adalah merubah betul totalitas kehidupan manusia. Perhatikan orang yang hijrah. Orang yang hijrah itu ketika sebelum mereka hijrah dan sebelum mereka bertaubat dan sebelum kenal Islam itu merupakan nikmat pada hidupnya, mereka minum alkohol. Mereka terlibat dengan cinta-cinta yang muter-muter hanya urusan syahwat dan ujungnya adalah perzinahan. Mereka mungkin berputar-putar pada barang-barang yang haram. Tapi perhatikan, orang-orang yang dulunya berkubang dalam dosa, berkubang dalam kemaksiatan, kalau sudah tersentuh Islam, cek, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka langsung berubah total. Narkoba mereka tinggalkan, seluruh kemaksiatan mereka tinggalkan, dan mereka berubah menjadi manusia yang baru dan manusia yang kuat setelah mereka tersentuh dengan Islam. Karena setiap Islam datang itu message-nya merubah kehidupan manusia. Makanya kalian mungkin pernah mendengar kisah nyata seorang gembong narkoba terbesar yang akhirnya dihukum mati. Perhatikan hidupnya dan perhatikan bagaimana rutinitas kegiatannya ketika sebelum bersentuhan dengan Islam. Dia sibuk untuk menjual narkoba, hidupnya hanya dekat dengan perempuan, zina, dan memuaskan apa yang dia mau pada kehidupan. Sampai ketika dijebloskan ke penjara, dia masih berdagang dengan narkoba. Sampai dilemparkan ia ke Nusa Kambangan. Justru di Nusa Kambangan akhirnya dia mendapatkan cahaya Islam, masuk Islam. Dan apa yang terjadi? Message-nya Islam kena pada hatinya. Dia akhirnya berubah menjadi manusia yang baru. Sampai akhirnya betul-betul dia menjaga sholat, menjaga wudhu, menjaga Qur'annya. Bahkan itu selalu dia jaga, senantiasa istiqomah sampai dia ditembak mati pada keputusan pengadilan ketika dia mendapatkan hukuman mati. Disitulah kita mendapatkan, itulah Islam. Itulah kenikmatan besar yang Allah berikan bernama Islam. Karena Islam itu yang menurunkan Allah. Dan Islam itu pasti membawa perubahan. Islam tidak mungkin Allah turunkan hanya untuk menjadi agama ritual saja. Tidak. Kalau memang Islam itu hanya menjadi agama ritual, tidak perlu turun di sisi Allah, manusia bisa buat agama sendiri. Islam itu bukan hanya agama turunan saja. Kalau adalah agama turunan, Allah tidak perlu menurunkan, cukup setiap manusia membuat kreasi pada agama. Tapi bedanya Islam dengan semua yang lainnya adalah Islam itu betul-betul turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia turun dari sisinya Allah, maka dia tidak main-main, karena Allah adalah zat yang selalu bersungguh-sungguh dan zat yang sempurna, dan Allah itu perfeksionis dalam segala sifatnya. Allah itu sempurna dalam segala apa yang Allah buat. Maka yang Allah buat ketika Allah mensyariatkan agama Islam turun dalam kehidupan kita, berarti Allah tidak ada bermain dan bercanda pada agama ini, kecuali agama ini ketika direspon dengan cara yang benar, hati yang bersih, fitrah yang salimah, maka agama ini membawa message untuk kemudian menjadi perubahan. Dan itulah yang harusnya kita mengerti. Makanya mungkin kisah yang sering kalian dengarkan, Muhammad Al-Fatih umur 15 tahun bersentuhan dengan Islam. Perhatikan, seorang anak belia umur 15 tahun, tapi ketika dia paham Islam, message-nya Islam itu direspon sama Muhammad Al-Fatih. Sampai akhirnya dia menjadi manusia besar. Karena kalau orang sudah menjadi muslim, kalau orang sudah tersentuh dengan Islam, maka yang difikirkan itu perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Yang difikirkan itu perkara yang agung, bukan perkara yang kerdil. Yang difikirkan itu perkara yang tinggi, bukan perkara-perkara rendahan dan pinggiran. Makanya Muhammad Al-Fatih menjadi orang yang visinya itu setelah dia betul-betul Islam merasuk pada hatinya, merasuk pada jiwanya, sampai dia betul-betul cinta kepada Islam. Tidak ada perkara yang dia inginkan kecuali satu. Bagaimana Islam itu mendarat di bumi Konstantinopel, sebuah tempat yang mana para komandan-komandan perang yang agung sebelumnya mereka belum berhasil untuk mendaratkan kakinya Islam di bumi Konstantinopel. Tapi karena Muhammad Al-Fatih bersentuhan betul dengan Islam, dialah yang dibuktikan dengan nubuah yang dikabarkan oleh Rasulullah, Ni'mal amiru hadal jais.
sebaik-baik komandan adalah komandan yang membebaskan Konstantinopel, dan itu dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ketika dia bersentuhan dengan Islam, di mana message-nya Islam itu merubah.